Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-6 teman-teman dengan tema negara dan warga negara. Silahkan bisa download materinya di MyBest di ruang materi ya. Oke, kalau gitu karena hari ini tidak ada Google Meeting, maka perkuliahan kita menggunakan video pembelajaran yang bisa teman-teman akses di video ini. Oke, pertemuan 6 tentang negara dan warga negara. Jadi, setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Pernah nggak sih kalian membayangkan bahwa negara kita tidak ada warga negaranya gitu? Pasti negara akan sangat sepi, bukan? Nah, sebenarnya tidak hanya warga negaranya saja ya ketika kita mendirikan sebuah negara. Karena ternyata negara itu merupakan satu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun untuk dapat disebut negara, maka wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, di sini teman-teman, kita harus meng-highlight bahwa ternyata tidak hanya penduduk saja yang menjadi salah satu peran penting dalam sebuah negara, tapi juga harus ada pengakuan kedaulatan dari negara lain untuk bisa meyakinkan bahwa negara kita tuh memang ada di dunia ini. Lantas, selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata undang-undang yang di sini dimaksud itu adalah hukum ya, teman-teman, karena tidak ada hukum, maka negara itu akan menjadi negara yang tidak teratur gitu. Di situ harus ada tata undang-undang agar negara bisa menjadi tertib. Lanjut, gimana sih caranya kita agar Indonesia bisa dikenal di mancanegara gitu? Salah satunya kita bisa memperkenalkan budaya bangsa ya, teman-teman. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dalam memperkenalkan budaya bangsa. Salah satunya adalah memakai baju kebaya gitu ya. Itu adalah budaya Indonesia yang bisa teman-teman lakukan ke negara lain. Kalau di Jepang itu ada kimono, teman-teman ya. Baju kimono ini menjadi salah satu ciri khas mereka. Kalau di Indonesia, maka kita bisa memperkenalkan budaya penggunaan kebaya dan sarung. Itu adalah salah satu kebudayaan di Indonesia. Lanjut, yang kedua, cara memperkenalkannya adalah dengan taat kepada negara ya, teman-teman. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada negara. Dan setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Jadi, mentaati aturan negara itu memang salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kedaulatan negara kita. Dan yang terakhir ini adalah dengan berusaha mengharumkan nama negara. Selain kita ingin mengharumkan nama kita sendiri, tentu saja kita bisa mengharumkan nama negara melalui beberapa olahraga ataupun ajang kompetisi lainnya ya. Jadi kompetisi ini bisa teman-teman ikuti, kemudian kalian bisa meraih juara dan mengharumkan nama negara. Selain dari kompetisi, sebenarnya ada banyak cara lain juga ya, yaitu dengan menjadi orang yang baik, menolong orang yang lemah, menolong sesama, dan tidak pandang bulu itu adalah salah satu cara kita untuk mengharumkan nama negara. Karena menjadi orang baik itu tidak hanya mengharumkan nama negara, juga mengharumkan nama sendiri. Tujuan negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban tujuan dunia. Keempat tujuan utama ini harus diwujudkan ya teman-teman oleh pemerintah dan juga kita sebagai penduduk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan manusia sebagai subjek yang aktif. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau kemarin kita sudah mengetahui ya teman-teman bahwa ada beberapa poin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini saya akan membahas hak dan kewajiban dalam UUD. Kalau kemarin secara umum ya, sekarang ada UUD nih teman-teman. Jadi di dalam UUD kita juga mendapatkan hak, yaitu yang pertama adalah hak hidup aman, hak berpendapat,
hak berkumpul, hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak meneruskan anak keturunan, hak bertumbuh kembang dengan baik, dan hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Jadi beberapa hak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hak yang ada di UUD bisa kita jadikan acuan untuk mendapatkan hak yang sama di Indonesia. Nah, tentu saja sebagai warga negara Indonesia ya, teman-teman, ini ada banyak sekali penduduknya gitu ya. Jadi memang kita dituntut untuk bisa lebih aktif menjalankan kewajiban dan akhirnya kita bisa mendapatkan hak-hak kita. Lantas, apa saja sih kewajiban sebagai warga negara di Indonesia? Coba kita lihat di sini ya, teman-teman. Yang pertama, kita wajib untuk membela negara. Kita harus berusaha untuk membela negara dengan cara sebagai seorang mahasiswa ya, kalian bisa terus belajar dengan giat, berusaha tidak ketergantungan dengan produk impor. Jadi, kita coba untuk mencintai produk-produk lokal. Saya juga sangat berusaha ya untuk menerapkan dalam kehidupan saya. Saya membeli produk-produk lokal yang ada di Indonesia dengan cara mensupport salah satu brand-brand lokal yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita mendukung produk-produk Indonesia, lalu kita update tentang perkembangan negara dan persaingan global, menjaga keamanan lingkungan rumah, berusaha membantu saudara yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Beberapa hal di atas bisa kita gunakan untuk membela negara kita. Lantas, apakah itu saja untuk kewajiban kita? Ya, ini adalah beberapa contoh dari hal yang sejujurnya kita lakukan sebagai bentuk pembelaan kewajiban kita untuk negara. Jadi kalau kita kemarin bahas kewajiban kita untuk bayar pajak, kemudian ada hal-hal lain gitu ya teman-teman, ternyata kalau dari sisi negara, kita wajib untuk membela negara. Dan itu adalah salah satu kewajiban yang bisa kita lakukan. Lantas apa sih fungsi negara gitu ya? Ini ada beberapa poin dalam penjelasan tentang fungsi-fungsi negara. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa negara itu tentu ingin mensejahterakan serta memakmurkan rakyat negara yang sukses dan maju. Ini adalah fungsi negara. Jadi tujuan didirikan negara adalah salah satunya untuk memakmurkan rakyatnya. Yang kedua adalah melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif. Jadi memang harus damai, situasinya tidak berperang seperti itu. Jika memang ada ya sekarang negara yang berperang gitu ya, Israel dan Palestina, maka di situ negara memang menjadi salah satu hal yang dipertaruhkan ya teman-teman. Di situ kan perang Israel dan Palestina itu yang dibombardir adalah negara Palestina, di mana negara tersebut memang membutuhkan bantuan gitu atau persetujuan dari negara-negara lain agar dihentikan bentuk genosida dari Israel gitu ya. Maka fungsi negara di situ adalah untuk membela rakyatnya. Tapi kita ketahui sendiri bahwa sekarang banyak sekali korban berjatuhan ya teman-teman di Palestina. Maka salah satu hal yang bisa kita bantu kepada mereka adalah mengirimkan bantuan seperti itu. Memang tidak bisa sebanyak yang kita inginkan, tapi setidaknya bantuan yang kita kirimkan ke Palestina menjadi salah satu solusi agar mereka tetap bangkit dan semangat. Terus kemudian fungsi negara adalah untuk bertahan secara aman dan menegakkan keadilan negara dengan cara membentuk lembaga peradilan sebagai tempat warga negaranya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Kalau di Indonesia ada beberapa bentuk keadilan negara dari lembaga-lembaga ya, yaitu salah satunya lembaga pemberantasan korupsi, teman-teman. Lembaga pemberantasan korupsi itu dibentuk sebagai wujud dalam menolak aksi tindakan korupsi. Maka dari itu, teman-teman, apabila menemukan lembaga-lembaga yang memang berfungsi untuk menjaga keadilan gitu ya, itu bisa kita temui di lingkungan kita. Salah satunya itu em, kelurahan ya. Jadi kalau kelurahan itu memang dibentuk untuk menjaga kelestarian juga hubungan antara masyarakatnya. Itu adalah lembaga yang bisa kita sebut peradilan karena di situ bisa menaungi beberapa kegiatan masyarakat juga beberapa hal yang bertujuan untuk membangun desa seperti itu. Itu adalah fungsi negara di ranah yang kecil.
Kalau yang besar berarti kita bisa lihat ya lembaga-lembaga yang menentukan nasib dari pemerintahan, ada MK dan lainnya. Itu adalah fungsi negara di ranah lembaga keadilan, yaitu yang besar ada di MK. Kemudian apa aja sifat negara? Yang pertama, memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. Sebenarnya kalau di Indonesia ini memaksa itu kayaknya nggak begitu berlaku ya, karena alhamdulillah di sini kan orangnya baik-baik gitu, jadi tidak perlu ada pemaksaan gitu ya, sampai ada tindakan anarki dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, negara itu harus punya sifat yang monopoli, artinya punya hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Jadi tidak hanya keputusan dari pemerintah saja, tapi dari masyarakat juga, dan mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali gitu. Juga berlaku untuk presiden dan anak-anak presiden. Lantas, apa saja sih bentuk negara gitu ya? Bentuk negara itu ada dua, teman-teman. Ada negara kesatuan, seperti Indonesia itu negara kesatuan ya, teman-teman. Negara yang merdeka dan berdaulat di mana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintah dalam negara itu ada pada pusat. Nah, itu ada dua juga. Yang pertama sentralisasi dan yang kedua adalah desentralisasi. Kalau sentralisasi ini segala sesuatu dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, tapi kalau yang desentralisasi, negara ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lanjut, yang kedua ada negara serikat, negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang semua berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat ke dalam suatu ikatan kerja sama yang efektif dan melaksanakan urusan secara bersama. Jadi kalau di negara serikat ini, contoh negaranya itu Amerika Serikat karena memang di situ terdiri dari beberapa negara ya teman-teman yang memerdekakan mereka sendiri dan punya em, kebijakan sendiri. Lanjut, untuk unsur-unsur negara harus ada wilayah, tentu saja ada rakyat, ada pemerintah, ada pengakuan dari negara lain, dan ada kedaulatan negara. Tujuannya untuk memperluas kekuasaan, untuk mencapai tujuan, untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan kesejahteraan umum. Kita nggak usah bahas yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Ini tiga golongan yang ada di trias politika. Kalau eksekutif ya tentang presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif DPR, DPD, MPR. Terus yudikatif kayak BPAMA dan MK. Kepolisian harus dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan menegakkan hukum. Ini adalah kalau dibilang itu perwakilan ya teman-teman untuk negara gitu. Jadi negara itu pasti punya eksekutif, ada presiden dan wakil presidennya. Negara juga pasti punya DPR yang berfungsi untuk mengesahkan undang-undang dan membuat pedoman penyelenggaraan negara. Dan terakhir pasti ada yudikatif sebagai pengawas di antara eksekutif dan juga bidang legislatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam warga negara. Kalau tadi kita bahas tentang negara, kita sekarang memasuki ke warga negara. Warga negara itu pasti sudah teman-teman familiar dengan sebutan penduduk gitu ya, atau sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Dan secara umum memang yang namanya warga negara itu harus mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Karena kalau kita tidak ada timbal balik kepada negara, misalnya kayak kita hidup, kita tidak memperlakukan apapun untuk negara, misalnya kita tidak bayar pajak kayak gitu ya, itu bukan disebut sebagai warga negara. Itu bisa kita sebut sebagai apa ya orang yang tidak bisa menetap dalam suatu negara atau nomaden. Kemudian di sini warga negara Indonesia menurut pasal 26 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan UUD sebagai warga negara. Nah, menurut pasal 26 UUD 1945, memang kalau orang bangsa Indonesia asli itu yang lahir dari Indonesia. Tapi sekarang tuh teman-teman kalau lihat Timnas itu kan banyak naturalisasi ya. Mereka bisa disebut sebagai warga negara Indonesia karena mereka sebenarnya sudah disahkan oleh UUD.
Mohon maaf ya teman-teman, tadi anak saya bangun tidur. Oke, semua warga negara memiliki kepastian hak privasi dan tanggung jawab. Warga negara juga merupakan terjemahan kata citizens atau bahasa Inggris yang punya arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota. Nah, di sini teman-teman bisa highlight yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan UUD sebagai warga negara. Jadi memang tidak tidak hanya orang yang lahir di Indonesia saja, tetapi juga bisa orang asing juga gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini ada ketetapan tentang WNI gitu ya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI, ayah WNA, ibu WNA, ayah WNI, atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi tidak mempunyai keluarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan keluarganegaraan pada anak tersebut. Pokoknya dibaca aja. Ini ada beberapa ketentuan. Lanjut, itu tentang warga negara ya. Sekarang kita ke hukum negara nih. Hukum negara di Indonesia yang katanya tumpul ke bawah, tajam ke atas. Oh, atau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Balik-balik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Jadi dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Jadi hukum memang menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum dan juga menjadi alat ya untuk membuat kita bisa terlindungi dari beberapa tuntutan. Ini ada beberapa bidang hukum, teman-teman. Jadi hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang. Ada hukum pidana, hukum publik, hukum perdata, hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Terus kalau hukum pidana sendiri itu adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestata bagi barang atau siapa saja melakukannya dan memenuhi unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Biasanya kalau undang-undang pidana ini ada dua ya, perbuatan kejahatan dan juga pelanggaran. Nah, ini yang biasa berlaku di Indonesia itu adalah hukum pidana ya teman-teman, itu bisa di apa bisa kita jumpai gitu banyak. Tapi kalau yang hukum perdata ini memang rada ribet ngurusnya karena harus ada beberapa data yang harus diunggulkan. Sementara pengumpulan data itu kan memakai waktu gitu ya, memakan waktu yang lama. Jadi memang kebanyakan sih hukum perdata itu ada di dalam apa ya, unsur kekeluargaan. Misalnya kayak hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, dan hukum acara. Dan ini adalah beberapa hukum perdata yang harus pengumpulannya itu benar-benar terbukti dan akurat. Makanya memang ada di ranah keluarga sih kalau hukum perdata ya. Kalau kejahatan itu pasti hukum pidana. Nah, sistem hukum ini memang ada banyak banget gitu ya. Ada berbagai sistem hukum yang berbeda dianut oleh negara-negara dunia. Ada hukum Eropa kontinental. Itu adalah hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Jadi hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Kalau di negara Eropa ya. Lalu ada hukum Anglo-Saxon, adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Nah, terakhir kita akan bahas tentang pemerintahan. Jadi pemerintahan itu adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan. Kalau di sini kita bisa jumpai pemerintahan di bidang eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif ya teman-teman. Pemerintahan dalam arti sempit itu memang eh, mereka tuh mengurusi kekuasaan teman-teman. Dan pemerintahan itu kalau dalam arti luas itu urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi pemerintah itu apa ya? Mereka tuh mengurusi masyarakat gitu, mengurusi rakyat gitu. Jadi yang namanya pemerintah itu pasti untuk rakyat. Teorinya begitu. Pada kenyataannya ya memang begitu ya.
Oke, nah ini ada 4 bagian fungsi pemerintahan teman-teman, yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Jadi keempat fungsi ini menjadi fungsi utama dalam pemerintahan, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya negara itu harus ada warga negaranya dan harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Juga yang namanya warga negara itu harus bisa timbal balik kepada negaranya dengan cara membayar pajak, kemudian bisa memberikan apa ya, aspirasi untuk negara dengan cara me- apa mengharumkan nama bangsa gitu ya, dengan mengikuti beberapa ajang kompetisi. Dan yang terakhir adalah pemerintahan ini berfungsi untuk melayani, membangun, dan memberdayakan serta mengatur warga negara. Itu aja teman-teman untuk hari ini. Kemudian untuk tugasnya nanti teman-teman bisa ikuti petunjuk yang ada di grup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, semoga bermanfaat.